Yesus itu sangat baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya
ku taruh di hatimu. Allah pelihara segala perkara, segala perkaramu, ku serahkan segala padamu. perkaraku serahkan padamu. Allah pembelamu, segala kuat hidupku, ku taruh di kaki-Mu. Allah peliharaku, bila Kau yang membuka pintu, ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Segala perkara, Segala perkaramu, ku serahkan padamu. Allah pembelamu, segala kuat di kami Tuhan, segala kuat di kuat kami-Mu ya Yesus. ku taruh di kaki-Mu. Karena Kau Allah pemelihara hidup kami. Allah pelihara, Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat yang percaya Tuhan bahwa Kau tak akan membiarkan kami direndahkan ya Bapa. Kau tak akan membiarkan kami Tuhan Yesus buruk dalam hidup kami. Kau mengangkat kami Tuhan. Kau mengangkat kami yang tinggi lebih tinggi ya Bapa. Karena Kau mengasihi kami Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tiada satupun yang dapat menutupnya ya Bapa. Kau Allah yang hebat Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Kau Allah yang penuh kasih, yang penuh kasih. Kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Segala perkara kami Tuhan. Segala apapun pergumulan hidup kami Tuhan. Engkau tahu Yesus dan Engkau tahu. Kau memberi kami kekuatan untuk kami bisa melewatinya. Tanpa Engkau Tuhan, tanpa Engkau kami jatuh. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu. Segala perkara kami Tuhan, Kau sanggup Tuhan Yesus, Kau sanggup. segala perkaramu,
Dan satu hari lagi boleh Kau tambahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa bangun dengan pagi yang cerah, tubuh yang sehat dan kuat. Dan pagi ini kami beribadah, datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua tentang Engkau Tuhan, bukan tentang kami. Bukan tentang kami Tuhan, semua tentang Engkau. Kami beri kemuliaan buat nama-Mu Tuhan. Dan pada pagi ini kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pagi ini ada di tengah kami, yang pagi ini ada di depan kami, yang pagi ini ada di hati kami. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar, jemaat-Mu di GKIN Madiun siap mendengar. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Halo Bapak Ibu. Halo. Saya bersyukur bisa ketemu dan melayani Bapak Ibu kembali. Terima kasih kesempatannya Bapak Gembala, Pendeta Misael Nirno, beserta Budisi dan segenap pengurus Pak Sugeng dan segenap pengurus dan jemaat GKIN Madiun. Ada Pak Ali juga. Selamat pagi Pak Ali. Ya, mohon maaf saya tadi agak terlambat karena sudah siap-siap naik sepeda motor. Ternyata mau berangkat istri saya pakai sepeda motor. Jadi saya mesti manasi mobil dan mengeluarkan mobil yang cukup waktu untuk itu. Mohon maaf Bapak Ibu. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tetap Kuat dan Semangat di Tengah Dunia yang Makin Berat. Nah, jadi Bapak Ibu, tetap kuat dan semangat. Saya tahu hari-hari ini dunia makin berat, dan hari-hari ini mungkin banyak pelayan Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang mulai lesu, tidak semangat lagi dalam menjalani hidup maupun dalam pelayanan. Tapi pagi hari ini Tuhan ingin saya dan saudara tetap kuat dan semangat. Amin saudara? Semangat, semangat dan semangat. Nah, saya paling suka stiker di WA yang menulis semangat dengan gambar ibu-ibu jual jamu begini ya. Semangat gitu. Saudara tahu stiker itu? Ya. Nah, Pak Ali tahu ya. Karena sering diterbitkan di dalam stikernya. Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita baca Habakuk 3:17 sampai 18. Habakuk 3:17 sampai 18. Saya 17, Bapak Ibu bersama-sama 18. Habakuk 3 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dia yang menyelamatkan. Amin. Saya diberkati ayat ini ketika ada persekutuan di rumah orang tua saya yang dilayani oleh Pak Winaryo. Beliau memberitakan firman ini dan saya saat itu saudara, sepertinya saya baru membaca firman ini. Tentunya saya pernah membaca karena saya pernah membaca Alkitab sampai satu kitab, tapi sepertinya malam itu sangat berbicara dengan tajam dalam hati saya bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saat itu toko saya masih kondisi sepi saudara, dan kita sebagai manusia ini sangat wajar ya kalau sepi, ekonomi sulit, mungkin lagi butuh keuangan tapi tidak ada misalnya begitu, lalu kita mulai lesu, mungkin tidak semangat mungkin dan mungkin tidak kuat mungkin saudara. Tetapi ayat ini menguatkan kita dengan berkata sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Apabila saudara punya pohon anggur lalu saudara harapkan itu berbuah dan tidak berbuah, ternyata hasil pohon zaitun mengecewakan.
Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, enggak cuma pohon, enggak cuma pohon anggur, zaitun, pohon ara, tapi juga ladang. Ladang yang saudara harapkan untuk menghasilkan bahan makanan yang mungkin untuk saudara jual ataupun untuk saudara makan, ternyata tidak menghasilkan bahan makanan. Dan yang ketiga, ditambah lagi, kambing domba terhalau dari kurungan. Kambing domba, kalau saudara punya kambing domba atau harta atau tabungan atau apapun, dan ternyata makin berkurang, terhalau dari kurungan, pergi ya saudara, makin berkurang. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dan ternyata saudara cek di dalam kandang saudara, tidak ada lagi lembu sapi. Saudara cek dalam tabungan, tidak ada lagi duit. Saudara cek dalam lumbung beras, tidak ada lagi beras dan sebagainya. Tapi ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin saudara. Ini Nabi Habakuk mengatakan demikian saudara. Jadi Nabi Habakuk mempertegas dan mengajari kita bahwa bersorak-sorak di dalam Tuhan itu tidak tergantung bagaimana keadaan ekonomi saudara. Saya tahu dan saya juga pernah mengalami, dan sangat wajar bagi manusia tidak ada uang, tidak ada beras untuk bersedih, untuk kecewa, untuk lemah, untuk tidak semangat lagi, putus asa, bahkan beberapa orang mungkin mencoba bunuh diri. Tetapi anak-anak Tuhan tidak boleh demikian. Sukacita kita tidak tergantung akan hal-hal duniawi tadi, saudara. Dalam Matius 6:33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada. Amin, saudaraku. Nah, kita belajar mengulas kitab Habakuk ini, saudara, bahwa bagaimana sejarah saat itu dan mengapa ayat pasal 3, 17 dan 18 Habakuk bisa mengatakan demikian saudara. Apakah Habakuk tidak pernah putus asa? Apakah Habakuk tidak pernah kecewa? Apakah Habakuk tidak merasa bahwa dunia ini berat? Ternyata Habakuk mengalaminya saudara. Di mana kita bisa tahu? Di dalam pasal 1 saudara. Di dalam pasal 1 ini adalah pasal di mana Habakuk sedang mengeluh kepada Tuhan bahwa hidup dunia ini berat saudara. Jadi saya mengalami, saudara mengalami, dan Nabi Habakuk pun juga mengalami saudara. Sebenarnya menurut saya tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Bahkan saudara, kalau saudara berpikir saudara punya masalah yang paling berat, itu belum tentu. Nah, yang saudara lihat senyum-senyum penuh sukacita, belum tentu masalahnya lebih ringan dari saudara. Yang saudara lihat di status sosial selalu bersyukur, belum tentu tidak punya masalah. Jadi yang terpenting begini saudara, mana yang saudara tonjolkan? Saudara mau tonjolkan mengeluh atau saudara tonjolkan bersyukur? Bersyukur kan ya. Jadi saudara, ada orang yang misalnya kecelakaan, kakinya patah, mengeluh, sedangkan ada orang yang kecelakaan sampai mungkin patah semua, nggak bisa duduk aja nggak bisa, tapi tetap bersyukur juga ada, walaupun itu berat. Tetapi bersyukur itu sebuah pilihan. Ada sebuah kata mutiara kayak sebuah stiker gitu ya. Apakah Anda bersyukur hari ini? Yang pertama A, bersyukur ya, B, tidak. Jadi ternyata bersyukur itu pilihan. Saat saudara bangun pagi, saudara memilih, aku mau bersyukur atau aku mau mengeluh. Saat saudara bangun dan melihat suami istri saudara di sebelah saudara pilihan, bersyukur punya suami itu, istri itu, atau saudara mengeluh ketemu dia lagi dan sebagainya. Jadi bersyukur itu sebuah pilihan, dan Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan itu mengeluh. Anak-anak Tuhan mengeluh di dunia yang makin berat. Tuhan tahu dunia makin berat. Tuhan tahu Bapak Ibu punya masalah, dan mari kita belajar dari Nabi Habakuk dalam pasal 1. Nabi Habakuk mengeluh kesah. Apa keluhan Nabi Habakuk? Antara lain bahwa saat itu ada aniaya, ada kekerasan, dan ada penindasan. Jadi di zaman Nabi Habakuk itu Israel sedang dijajah oleh bangsa Babilonia. Nah, atau suku Kasdim. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia ini diterjemahkan suku Kasdim.
Nah, mereka keras sekali, saudara, menjajah dengan sangat keras, dengan sangat menganiaya, dengan sangat berat dan berat, sehingga Nabi Habakuk berpikir, kok Tuhan yang baik itu mengizinkan ada manusia yang jahat? Kok Tuhan yang baik itu mengizinkan orang baik dianiaya? Beberapa waktu lalu saya lihat di YouTube ada kisah kriminal gitu ya, saudara. Ada seorang janda tua yang sangat baik, setiap hari membantu tetangganya. Ini saya ibaratkan dengan ibu Dorcas gitu ya. Setiap hari membantu tetangganya baik. Suatu saat, saudara, tiba-tiba dia dibunuh. Ada pembunuhan. Dia yang korban. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan yang baik itu mengizinkan orang baik dianiaya? Kenapa Tuhan yang baik itu mengizinkan orang jahat tertawa, misalnya begitu? Nah, saudara, bingung kan? Jadi, saudara, ini Nabi Habakuk juga bingung gitu. Lalu Nabi Habakuk bahkan mengatakan dalam ayat 13, mari kita baca ya. Pasal 1 ayat 13. Pasal 1 ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Saya lanjutkan 14. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Jadi Nabi Habakuk sampai mengibaratkan bahwa Tuhan, kenapa engkau menjadikan manusia ini kayak ikan di laut, hukum rimba, gitu ya, yang seperti tidak ada pemerintah. Ini zaman Nabi Habakuk, saudara. Jadi kita mesti bersyukur karena ternyata seberat apapun masalah yang saudara hadapi hari-hari ini, yang saudara pikirkan hari-hari ini, yang saudara merasa wah aku masalahku paling berat dibanding Nabi Habakuk, jauh, saudara. Jauh, saudara. Kalau saudara ada kesulitan ekonomi, kalau saudara ada kesulitan kesehatan, kalau saudara ada problem ini keluarga atau ini dan itu, pelayanan dan sebagainya, tapi dibanding dengan penjajahan, saudara pilih mana? Nah, pilih mana, saudara? Penjajahan itu sakar PDW, saudara, penjajahan itu. Mau mukuli saudara tidak ada hukumnya. Mau menculik anak saudara juga tidak ada hukumnya. Dia penguasa, itu penjajah. Mau membunuh sekalipun, saudara, juga mungkin tidak ada hukum kalau penjajah membunuh bangsa yang dijajah. Nah, saudara, jadi kalau saya bandingkan hidup saya dengan Nabi Habakuk saat itu, jauh berbeda. Jadi saya mesti bersyukur. Lalu Nabi Habakuk bertanya seperti itu, Tuhan, mengapa Tuhan diam? Ini sebuah pertanyaan juga ketika terjadi kerusuhan Mei 98. Saya baca-baca di Google gitu. Entah kisah nyata atau tidak, beberapa orang menolak itu sebagai kisah nyata, tapi saya mempercayainya bahwa telah terjadi pemerkosaan kepada etnis Tionghoa di Mei 98. Dan ada kesaksian di Google itu yang mengatakan bahwa ketika anaknya itu papahnya ini melihat ketika anaknya dianiaya, saudara, lalu dia sempat berpikir, Tuhan yang baik, kenapa engkau izinkan ini terjadi? Nah, saya juga mikir-mikir, ya, Tuhan yang baik, kenapa dunia kita seperti ini gitu. Karena dunia kita sudah dipenuhi dosa, dan saya merindukan suatu dunia di mana tidak ada seperti itu. Suatu dunia di mana tidak ada air mata. Suatu dunia di mana ada damai sejahtera, dan dunia itu ada, saudara, di kekekalan bersama Yesus. Amin, saudara. Amin. Dunia itu ada. Dunia yang kita rindukan sebagai anak-anak Tuhan itu ada. Tidak lagi ada air mata di sana. Tidak ada lagi ratap tangis. Tidak ada lagi kesusahan, saudara. Pak Ali yang mungkin kakinya linu-linu dingin di surga, walaupun dingin Pak Ali nggak linu lagi. Nah, saudara, jadi tidak ada kesusahan di sana. Di sanalah, di surga sana yang akan kita nantikan. Karena itu, saudara, mari
manusia lahiriah kita boleh merosot. Rasul Paulus mengatakan manusia lahiriah kita merosot hari demi hari, kita bertambah tua. Saya juga tidak sadar saya bertambah tua. Kemarin saya melihat di Facebook, ada seorang kira-kira seumuran saya membawa senapan, lalu captionnya ini, tolong diedit foto bapakku sedang bertempur. Tak pikir-pikir bapaknya sing ndi mengenai edit gitu. Ternyata obrolan-obrolnya sudah, bapakmu sudah tak edit. Oh alah iki sing ngaput anake bano bapaknya sak aku wis. Jadi ternyata saya sudah tua, sudah sak bapaknya anak itu gitu. Nggak sadar kan? Jadi manusia lahiriah kita merosot hari demi hari. Jadi kalau saudara ngaca dan tambah tua, jangan kecewa. Tetapi yang patut saudara renungkan adalah tetapi manusia batiniah kita dibarui hari demi hari. Amin saudara. Kalau saudara melangkah satu hari berlalu, Senin berlalu, Selasa berlalu, Rabu berlalu, ketemu Minggu lagi. Ini hari-hari ini makin dewasa makin cepat ya saudara. Dulu waktu SD kayaknya Senin lama, Selasa lama. Waktu kuliah ya lumayan. Setelah dewasa minggu lagi. Karena apa? Karena sehari-hari kerja terus nggak kerasa saudara. Kalau dulu belajar sekolah, belajar pacaran, Jadi, nah, saudara, hari demi hari manusia batinnya kita harus dibangun. Jadi kalau saudara punya manusia batinnya dan saudara melalui hari nggak bertambah dibarui manusia batinnya saudara, apalagi tambah lesu, tambah mundur dari Tuhan, tambah mundur dari pelayanan, itu yang mesti saudara pikirkan gitu ya. Nah, lalu kemudian di dalam pasal 2, kan pasal 1 tadi adalah keluhan Nabi Habakuk. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengeluh akan hidup saudara, meskipun saudara sudah melayani Tuhan, meskipun saudara sudah rajin ibadah, meskipun saudara sudah berbuat baik, lalu saudara masih mengeluh kepada Tuhan, saudara masih berada di pasal 1. Kalau saudara mengeluh saudara masih pasal 1 ayat 1. Karena itu mari kita belajar di Nabi Habakuk ini supaya kita bisa mengalami yang kita baca tadi loh. Pasal 3 ayat 17 sampai 18. Amin saudara? Nah, pasal 1 sudah kita bahas jelas. Sekarang pasal 2. Lalu pasal 2 ini adalah jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan akan keluhan Nabi Habakuk. Jawaban Tuhan akan keluhan saudara. Ketika saudara sudah berbuat baik tapi saudara tetap dianiaya. Ketika saudara sudah melakukan yang terbaik tapi saudara tetap disalah mengerti. Saudara tetap difitnah. Saudara sudah berbuat jujur tapi saudara tetap dibohongi. Nah, di dunia ini seperti itu ya. Tidak selalu adil di dunia ini. Saudara sudah jujur 100% tibano kapusan. Saudara sudah sopan 100% tibano digetar. Saudara sudah memberi 100% tibano saat saudara butuh bantuan kabeh peli. Ini misalnya saudara. Jadi saudara di dunia ini tidak selalu ada keadilan yang saudara minta, saudara inginkan, tapi percayalah bahwa ada mata Tuhan di sana. Amin saudara, yang mengawasi hidup saya dan saudara, yang melihat bahkan sebelum saudara dilahirkan. Nah, Mazmur mengatakan, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi saudara, ketika saudara belum lahir, Tuhan bukannya acuh tak acuh, oh Pak Sugeng belum lahir, kata gatek ini sih, engkau enak wes lahir lagi tak gatek ini misalnya. Tidak saudara, saat Pak Sugeng di kandungan ibunya, hari demi hari dikatakan tuh aku menenun engkau. Menenun, namanya menenun itu kalau saudara proses menenun sebuah tenunan saudara, maka step by step itu tangan Tuhan yang melangkah, yang mengolah. Sehingga ketika kita janin itu Tuhan yang mengolah. Ada hidung, ada mata, ada tak jari mulai muncul. Amin saudara. Jadi saudara lahir bukan sebuah kebetulan. Tuhan sudah menenun saudara, dan Tuhan yang menenun saudara itu tidak mungkin membiarkan saudara hidup tanpa pemeliharaannya. Jadi saudara jangan khawatir lagi, serahkan masalahmu kepada Tuhan.
tetap berdoa, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini tiga nasihat yang saya ingat-ingat, 3 nasihat yang sangat berguna dalam kehidupan saya, terutama dalam masa-masa yang sulit. Tetaplah berdoa. Jadi justru dalam masa yang sulit, saudara jangan aduh-aduhan. Oh Tuhan yang tak sembah tidak pelihara aku, salah saudara. Tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa. Dalam masa-masa sulit jangan cemberut aja, saudara. Cemberut aja di bimoli, apa bimoli? Bibir moncong 5 cm. Bibir cemberut aja, saudara. Nah, yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala. Tuhan ingin saya dan saudara mengucap syukur dalam segala hal. Kalau orang mengucap syukur saat hidupnya baik-baik saja, itu semua orang bisa. Tidak perlu anak Tuhan, tidak perlu orang percaya Tuhan, tidak perlu orang. Bahkan mungkin hewan saja senang kalau hidupnya baik-baik saja, dia senang senyum-senyum. Nah, tetapi saudara, Tuhan ingin kita sebagai anaknya mengucap syukur dalam segala hal. Jadi jawaban Tuhan apa, saudara? Meskipun berat, saudara, meskipun hidupmu berat, meskipun hidup Nabi Habakuk berat, tapi Tuhan mengingatkan Nabi Habakuk, dan Tuhan mengingatkan kita, ada 5 orang yang nantinya, 5 jenis orang yang nantinya akan mendapat hukuman, dan Tuhan mau saya dan saudara tidak masuk dalam kelima jenis itu. Jenis yang pertama adalah pasal 2 ayat 4 sampai 5. Saudara baca ayat 4, saya ayat 5. Pasal 2 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Orang sombong dan kianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangankan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunnya. Saudara, yang pertama adalah orang sombong. Orang sombong. Jadi Tuhan mengingatkan Nabi Habakuk dan mengingatkan kita, meskipun dunia sulit, meskipun dunia seperti ini, meskipun ketidakadilan terjadi, saudara, tapi jangan pernah menjadi orang sombong. Dan suatu saat orang sombong itu akan dihukum Tuhan. Dalam ayat 4 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Jadi orang sombong itu pasti tidak lurus hatinya. Dengan kata lain, kalau orang lurus hatinya, dia tidak akan sombong. Orang sombong itu kan yang pasti adalah bahwa dia membanggakan dirinya, bahwa dia berpikir segala pencapaian dunia ini berkat dirinya, berkat usahanya. Tidak perlu ada Tuhan, tidak perlu dibantu orang lain, semua karena saya. Begitu saudara. Nah, orang sombong ini adalah orang yang dibenci Tuhan. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi orang benar hidup oleh percayanya. Amin, saudara. Kalau saudara mau hidup, kerohanian saudara hidup, batiniah saudara hidup, maka yang membuat kehidupan batiniah dan kerohanian saudara adalah iman percaya saudara. Jadi jangan pernah tidak mempercayai Tuhan. Begitu saudara mulai tidak mempercayai Tuhan, begitu saudara mulai bersandar pada kepercayaan yang lain, pada berhala-berhala, pada dukun-dukun, pada roh-roh yang tidak dikenal Tuhan, pada jimat-jimat saudara, saat itu juga kerohanian dan batinnya saudara tidak hidup. Kenapa? Karena orang benar hidup oleh percaya. Ya, mari saudara mulai pagi ini percaya gandol Gusti 100%. Jangan bersandar akan pengertian kita ataupun berhala-berhala yang lain. Dan ayat 5, orang sombong dan kianat, dia yang melagak tetapi ia tidak akan tetap ada. Jadi orang sombong itu tidak akan tetap ada, saudara. Apa yang dia sombongkan, kekuasaannya, kekayaannya, semua itu adalah sementara. Semua itu adalah sementara. Suatu saat saya tahun 2007 mengalami tidak lulus skripsi, saudara. Saya pernah waktu S1 dulu skripsi di sidang dan ternyata tidak lulus. Waduh, saya sedih sekali. Karena apa, saudara? Karena saya sudah
ingin segera kerja, dan saat skripsi mama saya juga memberi masukan bahwa keuangan mama juga makin tipis. Jadi saya dan keluarga tidak menuntut nilai, yang penting lulus pindah kerja. Saya bahkan memohon di dosen-dosen saya, luluskan saya C pun tidak, tapi tidak boleh karena nilai-nilai saya bagus. Masa nilainya bagus, skripsi C, nanti perusahaan mempertanyakan. Aduh, akhirnya saya tidak lulus, saudara. Dan ketika saya tidak lulus, saya sempat stres 1 mingguan. Tidak stres 1 minggu, tapi walaupun stres, kelebihannya saya adalah tetap suka makan. jadi saya tetap sehat. Yang terpenting kan makan masuk. Nah, lalu saat itu saya dikuatkan oleh sebuah cerita. Ada seorang raja yang memberi sayembara, tolong rakyatku, bawalah sebuah benda di mana orang yang bahagia melihat benda itu jadi biasa saja, tidak berlebihan bahagianya. Tapi orang yang bersedih melihat benda itu juga jadi biasa saja, tidak larut dalam kesedihan. Lalu sayembara itu diumumkan gitu, saudara. Ada orang bawa ini, bawa itu, dan semuanya ditolak sang raja. Sampai suatu kali ada seorang pandai besi, pandai emas yang membawa sebuah cincin, dan cincinnya itu dibawa raja itu, dan raja itu, ya betul, ini dia pemenangnya. Yang membuat menang bukan cincinnya, tapi tulisan di dalam cincinnya, segala sesuatu ada masanya. Jadi ketika kita baca segala sesuatu ada waktunya. Apa yang saudara bikin sedih hari-hari ini, suatu saat itu akan berlalu. Apa yang membuat saudara bahagia berlebihan, suatu saat juga akan berakhir, saudara. Jadi saat saya baca itu, iya, kenapa saya larut dalam kesedihan? Suatu saat, ada saatnya saya akan bekerja dengan baik, dan masa-masa tidak lulus skripsi ini selesai. Ada saatnya saya akan menikah, ada saatnya saya akan diberkati Tuhan secara ekonomi dan sebagainya. Ya, kalimat itu yang membuat saya kuat. Saudara, jadi segala sesuatu dalam dunia ini ada waktunya, ada masanya. Saudara, jangan larut dalam kesedihan. Nikmati saja suasana dunia ini. Memang suasana dunia ini seperti itu, saudara. Seperti roda yang berputar. Ada saatnya kita bahagia, ada saatnya kita bersuka cita, dapat hadiah, dapat apa misalnya, sudah dapat rezeki, sehat selalu. Tapi ada saatnya juga Tuhan izinkan duka cita dalam hidup kita. Ada saatnya kita ditinggal keluarga. 2 bulan lalu adik saya meninggal, saudara. Terima kasih buat Pak Misael dan semua saudara PKIN yang mengunjung ke PMM, saudara. Kami ditinggal adik kami di usia 30 tahun, 8 tahun lebih muda dari saya. Saya tidak pernah membayangkan waktu kecil saya ngajak bercanda dia dan sebagainya, dan saya tidak membayangkan dia akan meninggal di umur 30 tahun. Jadi kematian itu tidak bisa kita prediksi. Oleh karena itu kan ada pepatah yang mengatakan, beribadalah seolah-olah mati besok, bekerjalah seolah-olah hidup 1000 tahun. Jadi kalau saudara sedang bekerja, jangan lemas. Alahnya, kok ngumpulin duit, nek sesuk aku mati ya piye ya. Lah saudara kerja apa? Napa kerja enggak nek kiamat engko begini piye. Nah, tapi kalau saudara beribadahlah seolah-olah mati besok. Nah, aku gak nang gereja sih, ngomong uripku sik dawa sik 50 tahun nih. Misalnya saudara enggak bisa tahu. Saudara enggak bisa tahu. Kematian tidak bisa diganti, kematian tidak bisa diwakilkan. Ketika malaikat mau datang, aku mau menjemputmu, nama saya saja, biar saudara enggak tersinggung. Aku mau menjemputmu Sony. Oh jangan saya dulu Pak. Mas Rizal saya. Biar kalau Mas Rizal tersinggung saya nggak apa-apa. Nah saudara, tidak boleh begitu, tidak bisa. Nah saudara, ada cerita kan, ada cerita ini hanya cerita. Suatu kali malaikat maut membawa daftar 1 sampai 100. Malam itu dia mau menjemput 100 orang. Ya. 1 sampai 100. Nomor 1 sebut saja Mawar. Tidak ada nama Mawar kan? Ya. Aman berarti. Nama 2 Melati, nama 3 Anggrek.
lama-lama nama jalan. Mawar, dia datang ke rumah Mbak Mawar. Mbak Mawar, saya mau sebut, aduh Mbak Mawar ini lagi menikmati kehidupan di dunia, dia belum siap mati. Dia orangnya cerdas, dan dia berpikir, aku tuh pinter meramu kopi yang paling enak. Coba Pak Malaikat ini tak jamu kopi. Nah, ini umpama masuk. Pak Malaikat, tunggu sebentar ya, saya pinter buat kopi. Tak kasih kopi ya. Nah, waktu malaikatnya minum kopi, malaikatnya lupa catatannya ditaruh di meja. Minum kopi, saudara. Nah, dicuri sama Mbak Endang. Mbak Endang. Tadi soalnya persiapannya Endang, tak jadi Mawar di sini. Terus Mbak Mawar ini tak sipo aja. Nomor 1 kan Mawar, nomor 100 itu ya sudah kado ngomong Endang ke Endang. 100 Endang. Diganti saudara, disipo 1 Endang, 100 Mawar. Lalu Pak Malaikat ini setelah minum kopi, enak sekali. Sekali-kali aku mengubah aja, minta ampun ya Tuhan. Terus dia ngomong sama Mbak Mawar tadi, Mbak Mawar, terima kasih kopinya enak. Sebagai ucapan terima kasih, saya akan jemput mulai dari bawah. Jenengan lagi. Jadi saudara, kematian itu tidak bisa diotak-atik. Kalau sudah takdir ya sudah. Nah itu tadi pasal 2 bahwa jawaban Tuhan yang pertama orang sombong, saudara, jangan iri kepada orang sombong, jangan iri kepada orang yang berbuat kejahatan karena suatu saat ada hukuman Tuhan yang menanti mereka. Dan yang kedua adalah orang yang mengambil laba tidak halal. Ayat 9, pasal 2 ayat 9. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Jadi saudara, walaupun saudara kehidupan saudara ada banyak persoalan, walaupun saudara untuk keperluan rumah saudara tidak ada uang, tidak ada harta, tetapi ayat 9 mengatakan celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal walaupun untuk keperluan rumah. Jadi walaupun tujuan saudara baik untuk kebutuhan rumah tangga saudara, walaupun tujuan saudara baik untuk memenuhi makan anak istri saudara, tetapi saudara, orang yang mengambil laba yang tidak halal tidak dikenan Tuhan. Amin saudara. Jadi anak Tuhan kerja harus jujur, ambil laba yang halal, kerja harus halal. Ambil laba tidak halal saja salah saudara, apalagi mencuri saudara, apalagi menipu ya saudara. Jadi mulai hari ini mari kita saya yakin saudara kalau melakukan firman Tuhan dalam yang kita pelajari Habakuk ini, saudara pasti akan mengalami ayat pasal 3 17 sampai 18 tadi ya, saudara. Jadi ketika kita klaim sebuah ayat firman Tuhan, itu ayat itu nggak berdiri sendiri saudara. Ayat itu pasti ada sejarahnya, ayat itu ada konteksnya, ayat itu ada syarat-syaratnya saudara. Jadi kalau saudara hanya klaim sebuah ayat lalu saudara tidak melakukan apa yang menjadi ketentuan ayat itu, konteks ayat itu sebelumnya, ya tidak bisa saudara. Karena itu yang kedua tadi adalah saudara jangan ambil laba yang tidak halal. Berikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Kalau saudara punya pegawai, kalau saudara punya pembantu, berikan kepada mereka apa yang menjadi haknya. Jangan sakar pede motong-motong. Ya saudara. Nah saudara, yang ketiga adalah ayat 12. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Jadi yang ketiga adalah orang yang tidak adil. Celakalah mereka yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Jadi orang-orang yang mudah menumpahkan darah, orang-orang yang mudah kekerasan menumpahkan darah, memang menumpahkan darah itu identik dengan pembunuhan saudara. Tapi bisa juga kita perlebar dengan kekerasan, mukul orang, ya, mukul orang, nendang orang, atau caci maki saudara dan sebagainya, dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Jadi orang yang tidak adil itu, walaupun kita ini misalnya kita merasa ada orang tidak adil pada kita, ya sudah berdoa saja. Karena Tuhan melihat,
Tuhan melihat dan bahkan Tuhan mengatakan celakalah orang yang tidak adil. Jadi saudara, kita mesti bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bersyukur. Ada seseorang yang ketika dia ditipu, dia berdoa, Tuhan aku bersyukur walaupun aku ditipu sekian juta. Yang pertama aku bersyukur aku tidak ditipu lebih dari itu. Yang kedua aku bersyukur bukan aku yang nipu, tapi aku yang ditipu. Jadi saudara, kalau ketidakadilan terjadi dalam hidupmu, bersyukur, bukan kita yang melakukannya. Amin saudara. Karena orang yang melakukan ketidakadilan celaka. Ayat keempat adalah ayat 15. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Jadi yang ke-15 ini adalah mereka yang pemarah dan membuat orang lain menderita. Saudara, hidup ini tidak serta-merta tentang kita, tentang saya. Yang penting saya bahagia, yang penting saya diberkati, yang penting saya sehat. Hidup ini tidak selalu tentang saya, tetapi hidup ini adalah kesempatan. Firman Tuhan, ada lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk apa saudara? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan satu paket dengan melayani sesama. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa yang mengatakan ia mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi saudaranya, ia berbohong. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, sementara saudara yang kita lihat, sementara suami istri yang kita lihat, sementara anak yang kita gendong, sementara tetangga yang kita hidup bersampingan tidak kita kasih. Tidak masuk akal. Jadi siapa mau mengasihi Tuhan, dia harus mengasihi sesama, dia harus mengasihi saudaranya. Sehingga orang yang tipe keempat ini dia akan celaka, yaitu mereka yang ayat 15 tadi katakan, yaitu mereka yang memberi minum sesamanya bercampur amarah. Jadi ini orang yang memaksakan kehendaknya, orang yang tidak tulus, dan orang yang membuat orang lain menderita. Ya, memberi minum bercampur amarah, membuat orang lain menderita. Sekali lagi saudara, sama dengan tadi, ketika kita dibuat orang menderita, kita juga bersyukur, Tuhan, bukan aku yang membuat orang lain menderita. Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Amin saudara. Ketika saudara melakukan benar, ketika saudara melakukan baik, ketika saudara melayani, mengasihi, dan saudara tetap dianiaya, engkau bersyukur karena upahmu besar di surga. Tapi jangan bersyukur karena dianiaya karena kejahatan. Kalau saudara mencuri lalu saudara dianiaya, itu bukan, ayat itu bukan untuk itu. Jadi ayat ini hanya untuk orang yang dianiaya ketika melakukan kebenaran, dia mesti berbahagia. Nah, suatu kali saya dengan tipe seperti ini, apalagi zaman SD, SMP, SMA, saya lebih halus dan lebih diem. Sekarang ini saya sudah sedang lah. Dulu SD, SMP, SMA saya diem dan halus sekali. Saya sejak SMP saya lewat aja teman-teman, woi pendeta lewat gitu. Padahal saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta waktu SD, SMP, SMA. Teman saya yang menulis ini ya, waktu perpisahan kelas 6 itu bagi apa dulu namanya, diari kan sakit ya. Diari, berbagi diari. Dia tulis cita-cita pendeta. Saya kaget. Cita-cita pendeta, kok mau apa itu? Cita-citanya pengusaha itu. Saya pengusaha. Tapi kalau saya tiap lewat itu teman-teman, pendeta lewat. Nah, dengan model seperti itu, setiap hari saya dipantau lah, diminta uang. Jadi saya dipala sejak SD sampai SMA. Kalau saya dapat uang saku 2.000, mesti saya 1.000 untuk upeti. Saya tinggal 1.000. Nah, saudara, terus ada komsel remaja. Nah, di komsel itu juga orangnya halus, tapi ada satu yang tidak halus. Lalu kita saling ceritakan di sharing.
yang aku tadi dipalak, yo aku dia dipalak, jadi ini kumpulan korban pemalakan. Komsel kumpulan korban pemalakan. Tapi ada satu teman saya, wah, kalian bisa dipalak, aku malah sing malah. Jadi dia dengan bahagia sharing bahwa aku malah sing malah. Nah, saudara, yang mau saya katakan adalah ketika kita doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, sampai suatu ada frasa, janganlah membawa kami ke dalam kejahatan. Ya saudara, jauhkanlah kami dari yang jahat, janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi jauhkanlah kami dari yang jahat. Ketika kita berdoa, Tuhan jauhkan kami dari yang jahat, otomatis kita nggak boleh jadi yang jahat itu. Saudara tahu maksud saya? Jadi ketika saudara jadi yang jahat, maka orang yang ketemu dengan saudara itu dia kasihan karena doanya tidak dijawab. Tuhan jauhkan kami dari yang jahat, terus ketemu sama saudara dengan saudara jahat, kasihan dia doanya tidak dijawab. Nah, jadi saudara, anak-anak Tuhan berdoa demikian dan tidak boleh jadi yang jahat. Amin saudara. Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa saudara? Anak-anak. Jadi saudara, Anda dan saya akan disebut anak-anak Allah bukan ketika saudara berbaju pelayanan, bukan ketika saudara ber-KTP Kristen, bukan saudara berfoto dengan pendeta misalnya, bukan. Tapi saudara akan disebut anak-anak Allah ketika saudara membawa damai. Ketika saudara pergi ke komunitas saudara, di komunitas manapun saudara, di reuni SD, SMP, ibu-ibu PKK dan sebagainya, saudara membawa damai, maka kemuliaan Tuhan akan nyata dan saudara akan disebut anak-anak Allah. Amin saudara. Bawa damai, bawa damai. Dan yang terakhir saudara, terakhir pasal 2 tapi masih ada pasal 3. Oh, waktunya sudah berjalan, saya percepat saudara. Ayat 19. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar, mengapa ia bersalutkan emas dan perak, tapi roh tidak ada sama sekali di dalam dia. Jadi yang terakhir dalam ayat pasal 2 Tuhan katakan, celakalah mereka yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, kepada sebuah batu, bangunlah. Jadi mereka yang menyembah berhala, mereka yang lebih mengandalkan kehidupannya kepada berhala, kepada jimat-jimat, kepada pohon, kepada batu dan sebagainya, ini juga tidak dikenal Tuhan. Jadi Tuhan menjawab kepada Nabi Habakuk bahwa ada 5 orang itu, orang sombong, laba yang tidak halal, orang yang tidak adil, orang yang membuat orang lain menderita, orang yang mengandalkan berhala, itu semua nanti akan celaka dan mendapat hukuman. Nah, dari situ Nabi Habakuk plong saudara. Oh, ternyata ketidakadilan yang terjadi di dunia ini suatu saat akan ada keadilan. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita saudara. Dan di pasal 3 saudara, di pasal 3 ini yang menjadi inti khotbahnya adalah bahwa Nabi Habakuk akhirnya ketika dia memandang ketidakadilan dunia dan Tuhan menjawab demikian, dia ingat bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Kepercayaannya, ingatannya kepada Tuhan dikembalikan saudara. Oh iya, Tuhan itu Maha Kuasa, Dia Maha Adil. Dalam Habakuk 3 ayat 3 itu tentang keagungan Tuhan. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Jadi Allah kita yang agung itu saudara, keagungannya mengatasi langit bumi. Jadi sembah sujud di hadapannya. Amin saudara. Saudara tidak salah menyembah Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang melihat, dan Dia adalah Allah yang agung. Segenap langit ini ditutupi keagungan Tuhan. Dan ayat 4 saudara, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Lalu ayat 6, saya lanjutkan 6.
ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Jadi ketika Tuhan berdiri saja saudara, bumi bisa bergoyang. Kalau Tuhan mau hanya dengan dia berdiri, bumi bisa bergoyang. Jadi pembela kita ternyata adalah Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Adil. Apalagi yang saudara mau keluhkan. Kalau Tuhan mau berkehendak, bahkan dia berdiri saja, enggak gempa bumi lokal. Bumi bergoyang berarti gempa bumi internasional. Jadi saudara, Allah yang Maha Kuasa tadi dan ayat 15 masuk kekuasaan Tuhan. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Jadi dengan kudamu engkau menginjak laut. Kudanya Tuhan itu berarti kan ibaratnya sangat besar, sangat kuat, kakinya sangat panjang, sampai laut saja bisa diinjak. Siapa yang tahan melawan Allah yang Maha Kuasa? Dan dia adil, ayat 12. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Jadi Allah yang adil ini suatu saat dia akan melangkah melintasi bumi, suatu saat dia akan menggasak orang-orang yang berbuat jahat. Dan ayat 13, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Allah yang Maha Adil ini juga akan berjalan maju untuk menyelamatkan umatnya. Saudara umat Tuhan, amin. Maka Allah akan berjalan maju untuk menyelamatkan saudara. Engkau untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Nah saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan, karena Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang yang fasik. Nah, karena itu jangan jadi orang yang fasik. Seperti 5 contoh tadi, saudara, karena suatu saat Tuhan akan meremukkan rumahnya. Dan saudara, pada akhirnya Nabi Habakuk setelah mengerti akan penjelasan Tuhan dan mengingat bahwa Tuhan kuasa dan adil, akhirnya ayat 17 dia menulis, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun pekerjaan saudara mungkin masih sepi, atau mungkin bahkan belum ada pekerjaan, tapi saudara bukan malas ya. Belum ada pekerjaan, sudah cari sana tapi belum ada pekerjaan, sudah merintis usaha tapi belum maju, tapi saudara tidak malas, masih merintis tekun, ulet. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun apa yang saudara harapkan ternyata tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu dalam sapi kandang, sekalipun ekonomi saudara sulit, tidak ada tabungan, tidak ada makanan saudara. Tapi ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Amin saudara. Jadi saudara, mari gandulkan kekuatan kita, sandarkan kekuatan kita hanya pada Allah. Hanya pada Allah. Dia akan memberkati saudara, Dia akan berjalan maju, memberkati saudara, memulihkan kehidupan saudara, membuka jalan setiap persoalan saudara. Saudara, saya akhiri dengan 2 buah cerita. Yang pertama tentang pendeta besar Bigman Sirait. Ketika beliau H-1 sebelum meninggal, ada yang memvideo, dan saya melihat rekaman videonya. Beliau mengatakan bahwa bagiku tidak peduli ini sakit keras saudara mau meninggal, tidak peduli apakah aku sehat atau sakit, apakah aku kaya atau miskin, yang penting setiap hari aku melayani Allah dan sesama. Amin saudara. Nah, daripada saudara kaya tapi lupa Allah dan lupa sesama, daripada saudara sehat tapi kakimu berjalan menuju kejahatan, tanganmu berjalan menuju dosa. Nah, ini ibaratnya saudara. Yang terpenting bukanlah kaya atau miskin. Jadi mengikut Tuhan itu tidak berpandangan begini. Orang setia sama Tuhan itu pasti kaya, tidak begitu ya. Tapi juga tidak begini, orang setia itu harus miskin, tidak boleh kaya, itu dosa juga, tidak begitu. Yang terpenting adalah melayani Allah dan sesama. Dalam Lukas 16
ada perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Di situ disebutkan orang kaya yang setiap hari bersukaria dalam kemewahan, dan di depan rumahnya ada Lazarus yang miskin, hidupnya penuh dengan borok. Nah, saudara. Lalu Lazarus mati dan orang kaya itu juga mati. Lazarus di pangkuan Abraham. Nah, satu pertanyaan, Lazarus mati dan di surga di pangkuan Abraham bukan karena dia miskin. Jadi ini tidak ada hubungan dengan miskin dan kaya, tetapi karena kehidupannya mungkin dia pasti dia mengasihi Allah, pasti dia melayani sesamanya. Dan orang kaya itu juga mati. Orang kaya itu mati lalu dia di neraka, saudara. Dari neraka dia melihat Lazarus di pangkuan Abraham, ada jurang di situ. Dia nggak bisa melangkah ke sana, tapi dia berteriak, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya dan menuangkan ke lidahku, karena di sini aku sangat kesakitan. Jadi saya berpikir orang kaya ini di dalam neraka, dia sangat kesakitan. Dia pasti berpikir, aduh, dia nggak minta 1 galon air, dia minta 1 tetes air di ujung jari Lazarus. Kalau dia mikir hidupnya di dunia, jangankan 1 galon, mungkin dia bisa beli 5 truk galon, 10 truk galon bisa, atau dia punya banyak kolam renang bisa. Tetapi sebenarnya apa jawab Abraham? Anakku tidak bisa dari sini ke sana atau dari sana ke sini, karena ada jurang di antara kita. Lazarus selama hidup di dunia ia menderita, dan di sini ia dihiburkan. Engkau selama di dunia seperti itu, berpesta pora penuh dengan kemewahan, dan sekarang engkau sangat menderita. Jadi orang kaya ini masuk neraka bukan karena dia kaya, tapi karena dia gunakan kekayaannya bukan untuk melayani Allah dan sesama. Karena dia apatis, karena dia tidak peduli, karena dia cuek kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara, dari sini pelajarannya adalah ketika saudara kaya, tetap kasih Allah dan sesama, gunakan berkatmu untuk memberkati orang lain. Amin, saudara. Ketika saudara kekurangan, jangan melakukan kejahatan. Tetap layani Allah dan sesama. Seperti baik tadi, di masa berat, saudara jangan menjadi 5 orang yang dikeluhkan Nabi Habakuk tadi, tapi tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah ilustrasi tentang lukisan damai sejahtera. Suatu saat ada seorang konglomerat yang hidupnya kosong hatinya, tidak damai hidupnya. Lalu dia pergi ke sebuah toko lukisan dan dia bilang sama pemilik toko, Mas, bawakan saya lukisan yang dimana saya melihatnya ada suasana damai. Lalu masnya ini ambil sebuah lukisan pantai yang tenang tanpa badai. Jadi ada pantai, ada sebuah taman kecil, ada tempat duduknya, dan ada orang yang sedang duduk menikmati suasana pantai. Lalu konglomerat ini bilang, enggak, saya itu bukan suasana damai. Kenapa? Karena suatu saat pantai itu enggak akan begitu terus. Suatu saat akan ada angin badai di pantai itu, pasti orang itu akan berlari, pasti bisa jadi bangkunya malah pergi kena angin badai. Oh, kalau gitu ini Pak, dia bawakan anjing yang sedang tidur pulas dengan wajah senyum. Sama konglomeratnya dulu, enggak, itu bukan menggambarkan badai. Karena anjing itu tidur senyum, lalu suatu saat dia bangun dan dia bisa teringat lagi akan masalahnya. Jadi dia hanya mungkin damai sementara saat tidur. Itu yang terjadi ketika kita mungkin memakai obat-obatan, memakai penenang dan sebagainya. Saudara mungkin bisa sebentar santai dengan obat itu, tetapi saudara ketika selesai pengaruh obatnya kembali lagi. Ya, tetapi akhirnya konglomerat ini jalan-jalan, dia cari-cari sendiri, dan dia menemukan sebuah lukisan, di mana lukisan itu suasananya di atas laut, hujan badai di atas laut. Tetapi ada burung yang terbang dengan tenang. Dia menemukan ketenangan di sana. Ketenangan itu terjadi ketika hidup kita dihantam badai, dihantam. Ketika pohon ara tidak berbunga, ketika pohon zaitun tidak menghasilkan buah, ketika kebun ladang kita tidak menghasilkan apa-apa, ketika di lumbung kandang sapi tidak ada sapi, tetapi tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan.
Amin. Itulah suasana damai yang kita cari dan yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan tidak berjanji engkau tidak ada badai. Tuhan tidak berjanji tidak ada masalah dalam hidupmu ketika engkau mengikut Tuhan. Tapi Dia berjanji Dia akan menyertai engkau kemanapun kau pergi, kemanapun kau pergi. Seperti Yosua yang ketika menggantikan Musa, dia mulai bimbang, tapi Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Daud juga mengatakan, sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak akan takut, sebab dadamu dan tongkatmu itulah yang beserta. Amin, saudara. Tetap andalkan Tuhan, tetap semangat dan kuat di masa yang berat. Suatu saat segala sesuatu ada masanya. Tuhan akan buka jalan. Saya undang biar dan musik maju depan. Kita angkat pujian Tuhan tak pernah janji. Biarkan WL saja yang bernyanyi dan singer, mungkin saudara renungkan firman Tuhan. Saat teduh merenungkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih. Kau pernah janji selalu biru. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Saudara renungkan firman Tuhan. Saudara biarkan BL yang menyanyi, saudara
kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan Yesus, ajar kami untuk bersyukur dalam keadaan apapun, bersyukur dan bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk hambanya Bapak Sony ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau memberkati Tuhan dalam setiap pelayanan beliau, dalam setiap usaha beliau Bapa, keluarga besarnya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang hanya kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan sambil kantor diedarkan. Kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah apa yang boleh kami bawa
menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Kami percaya Engkau tidak pernah berhutang kepada kami. Apa yang kami tabur, Tuhan memberikan tuai-tuai kepada kami. Terima kasih karena Engkau Bapa yang begitu baik dan mengasihi kami. Kami terus berdoa menyerahkan untuk seluruh keluarga besar di GKN Adonai, baik yang ada di Madiun maupun di luar kota Madiun, bahkan di luar Jawa. Tuhan akan berkati mereka supaya iman mereka tetap bertumbuh dimanapun mereka berada. Mereka semakin cinta Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari-hari akhir ya Tuhan. Banyak sekali bencana-bencana alam yang menimpa bukan hanya di negeri kami, tapi di mancanegara juga demikian Bapak. Tuhan, Engkau memperingatkan kepada kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijak, yaitu berjaga-jaga di dalam doa, supaya sewaktu-waktu Tuhan memanggil kami, kami sudah siap menghadap hadirat Tuhan Bapa. Kami terus berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang kena musibah gempa di Cianjur. Engkau akan memberikan kekuatan, penghiburan kasih ya Tuhan. Biarlah melalui semuanya ini kami yang di sini sadar bahwa kematian itu tidak bisa diprediksi. Mereka pun tidak pernah berpikir yang terkubur karena tanah longsor dan rumahnya hancur karena gempa. Mereka tidak berpikir bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan Bapa. Oleh sebab itu menjadi pelajaran bagi kami pada pagi hari ini, supaya kami hidup berjaga-jaga di dalam doa, supaya sewaktu-waktu Tuhan memanggil kami, entah itu melalui apa saja Tuhan, kami kedapatan tidak bercela dan kami boleh memasuki surga-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk kegiatan gereja di tempat ini Tuhan. Biarlah seluruh sidang jemaat antusias untuk datang beribadah sekalipun kondisi hujan ya Tuhan. Kami serahkan iman mereka supaya mereka tetap kuat, sehingga mereka tetap semangat di dalam melakukan kegiatan yang sudah kami buat di gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa tanggal 4 kami akan merayakan Natal sederhana di gereja ini. Tuhan tolong supaya cuaca cerah, seluruh panitia bisa bekerja sama dengan kompak ya Tuhan, dan seluruh jemaat bisa mendukung semua sehingga perayaan Natal nanti berjalan dengan lancar, suasana indah dan bahkan aman ya Tuhan. Demikian juga tanggal 5 seluruh hamba Tuhan, sebagian hamba Tuhan wilayah Jawa Tengah dan juga Karisdeni Madiun, Kediri, Ponorogo, Blitar akan bergabung untuk perayaan Natal di tempat ini. Tuhan, kami berseru kepada Engkau, mohon kiranya Tuhan memberikan cuaca yang cerah, tidak hujan, sehingga suasana ibadah boleh nyaman, dan Tuhan akan berkati seluruh panitia yang ada secara khusus untuk ibu-ibu yang akan memasak. Tuhan berkati supaya kami rukun, kami kompak, sehingga Tuhan berkati sehingga masakan enak dan bisa dinikmati oleh tamu undangan yang datang dari luar kota ya Tuhan. Tuhan berkati, cukupkan semua dana yang kami butuhkan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga kota dan bangsa kami ini Tuhan, supaya disejahterakan. Situasi pasca pandemi, ada banyak orang-orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi ya Tuhan. Yang mohon Tuhan pulihkan. Bahkan saat ini bukan hanya di Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi sudah mendunia ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon belas kasih Tuhan, Tuhan tetap pegang Indonesia, sehingga para pemimpin kami dengan bijak mengelola kekayaan alam ini, sehingga kami tidak kekurangan Tuhan, tetap kami dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa yang bisa kami haturkan di dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang ajaib. Kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk doa sahabatnya Ibu Tasia. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namamu selalu kusebutkan di dalam setiap hati. Selalu ku sebutkan
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, sehingga pagi hari ini Tuhan kami umat-Mu boleh datang untuk beribadah, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Terimalah apa yang sudah kami buat dalam ibadah ini, oleh bibir dan hati kami, oleh penyembahan, pujian kami. Dan Tuhan terus akan tolong kami untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu, supaya setiap apa yang sudah Tuhan taburkan, firman itu sungguh-sungguh tertanam dan kami lakukan setiap hari. Supaya dengan demikian ya Tuhan, kami akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, kemurahan kasih setia Tuhan. Meskipun pohon ara tidak berbuah dan pohon zaitun mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang selalu dan terus menerus perhatikan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, kami dalam hidup dan kehidupan mereka, terutama iman mereka, supaya teguhkan dan kuatkan dalam menghadapi setiap kesulitan persoalan hidup. Mereka tidak pernah kecewa, mereka tidak pernah putus asa, mereka tidak pernah mengeluh, tapi mereka akan tetap bersorak-sorai seperti firman Tuhan. Mereka tetap mengucap syukur menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita. Bapa, berkati dalam segala pergumulan dan pergumulan mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi beban dan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Makasih ya Tuhan, ajari kami untuk setia untuk menghadiri setiap pertemuan di dalam ibadah, agar kami tetap memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Sony yang sudah melayani kami dalam kehidupan keluarga, pelayanan, pekerjaan. Tuhan terus akan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Saudara Tuhan, mari kita akan berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membuat kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Kau dan melindungi Kau. Tuhan menyari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.